Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Sehingga ada seseorang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada menanyakan, "Ya Syekh, ma nasihatukum?" Wahai Syekh, apa nasihat engkau bimunasabati iqtirabi syahri Ramadan, karena semakin dekatnya bulan Ramadan. Kemudian Syekh memberikan penjelasan. Al-wajib alal muslim, kata beliau, wajib bagi orang muslim, ayyas'alallaha ayyuballighahu Ramadan, meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan dirinya dengan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi beliau berpesan, hendaklah kita memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Wa ayyu'inahu ala siyamihi, dan memohon kepada Allah agar Allah menolong, membantu kita bisa menunaikan amalan siyam, wa qiyamihi, dan bisa melakukan amalan qiyamul Ramadan atau salat tarawih, wal amalu fihi, dan bisa melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan li'annahu fursatun fi hayatil muslim, karena sungguhnya bulan Ramadan ini adalah peluang dan kesempatan dalam kehidupan orang muslim. Kita tahu bahwa waktu itu kalau sudah berpisah dengan kita tidak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Dan waktu sesungguhnya sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pesan beliau, hendaklah kita memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena sungguhnya bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keutamaan dan keagungan. Di antara keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan disebut oleh Allah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Selanjutnya, pada bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, Allah membuka pintu-pintu kerahmatan. Demikian juga keutamaannya, ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mudah bagi orang untuk menjauhkan amalan-amalan kejelekan. Mudah untuk menjauhkan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada azab dan siksaan Allah. Lebih dari itu, dikatakan wasufidati syayatin, dibelenggu, diikat setan itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaulah peluang-peluang yang demikian ini tidak kita persiapkan sebaik-baiknya, kita khawatir di luar bulan Ramadan kita tidak akan mendapatkan kesempatan yang agung ini.
Sementara tahun depan pun kita nggak bisa memastikan diri kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan yang akan datang ini, Allah mengingatkan, "Famang syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia melakukan siam. Kenapa Allah menekankan amalan siam? Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siam ini adalah ibarat perisai, ibarat tameng yang akan membentengi diri kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar." Siam itu ibarat perisai atau tameng yang akan membentengi orang dari api neraka. Siam adalah merupakan penyebab seseorang masuk ke surga. Siapa yang gak ingin surga itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abu Umamah. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan ke surga." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Hendaklah engkau berpuasa. Tidak ada tandingan baginya. Dengan berpuasa, maka Allah akan masukkan orang ke surga." Sebagaimana riwayat Imam Nasai dan Ibnu Hibban. Kemudian dengan puasa, Allah akan berikan pahala yang tidak terhingga banyaknya itu. Dan di antara keutamaan puasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan meraih dua kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Lisaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa maka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, dan bahagia ketika nanti inda liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa keutamaan siam. Bukankah dalam kehidupan kita kepingin mendapatkan kebahagiaan? Apa artinya uang yang banyak? Apa artinya istana yang mewah? Tapi kehidupan dirundung dengan kesedihan, jauh dari kebahagiaan. Kepada mereka kita sampaikan, berpuasalah. Karena dengan berpuasa, Allah akan berikan kebahagiaan. Farhatun, bahagia manakala seseorang itu berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, nanti pada hari kiamat, di antara amalan yang akan memberikan pertolongan kepada kita adalah siam. Di samping dengan Al-Quran. Dan di sini keutamaan daripada siam. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat, maka siam akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku telah melarang si fulan itu untuk makan dan minum agar menunaikan amalan siam karena Engkau. Ya Allah, izinkan kami untuk memberikan syafaat." Demikian juga Al-Quran mengadukan kepada Allah, "Ya Rabbi mana'tu minan naum," aku menghalangi dia dari tidur agar membaca Al-Quran, kalamuka ya Allah, kalam Engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk memberikan syafaat. Akhirnya kedua amalan, siam yang kita lakukan, Al-Quran yang senantiasa kita baca, maka keduanya akan berikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat untuk kemudian memasukkan kita ke surga. Oleh karena itu,
para ulama, sejak bulan Sya'ban ini mereka sudah membiasakan siam dan membiasakan untuk baca Al-Quran, karena kedua amalan ini adalah sebaik-baik amalan dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.